Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kasih, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana biasanya saya membawakan sharing firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami boleh bangun, menikmati kekuatan dan kesehatan yang baru menjadi milik kami di pagi hari ini. Sebelum kami menikmati segala hari ini, sebelum kami beraktivitas, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu melalui renungan pagi di pagi hari ini. Berkati hati, berkati pikiran dan pendengaran kami, agar kami memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2, saya akan membacakannya kepada kita. Beginilah firman Tuhan berbunyi. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Firman Tuhan. Singkatnya ayat firman Tuhan renungan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita, anak-anaknya, umat Tuhan yang merenungkan, melakukan firman Tuhan ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bangun di pagi hari dengan kesegaran tubuh yang fit ya. Dan hari ini kita boleh beraktivitas dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah ciri hidup rohani adalah saling menolong atau saling membantu. Sekali lagi, ciri hidup rohani adalah saling membantu atau saling menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah menyerahkan seluruh kehidupannya, meninggalkan segala dosa-dosa, dan ingin hidup baru, maka ia harus menunjukkan kehidupan yang baik. Dari yang buruk, ditinggalkan yang buruk, ditanggalkan yang buruk. Sekarang hidup bersama Yesus harus ada hal yang baru di dalam tindakan nyata, tingkah laku, dan kebiasaan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita di dalam Galatia ini, Paulus sudah membicarakan di pasal ke-5 bagaimanakah kehidupan orang yang hidup di dalam roh dan juga hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh tentu dia menunjukkan buah-buah daripada roh. Ada 9 buah yang kita lihat di ayat 22-23. Paulus menguraikan seperti apakah buah daripada roh agar dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kapankah kita meninggalkan segala hidup kedagingan kita? Ketika kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dengan spontan, mau tidak mau, harus segala kedagingan. Contoh seperti yang diuraikan di dalam pasal 5 ayat 19 tentang kehidupan daging. Ada iri hati, hawa nafsu, perseteruan, perceraian, dan segala macam. Itu kita tanggalkan dan hidup di dalam roh. Artinya, buah roh yang diuraikan oleh Paulus itu harus kita miliki. Pertama sekali tentang kasih, dan terakhir nanti penguasaan diri. Oleh karena itu firman Tuhan kepada kita hari ini ada sinkronnya, ya, ada hubungannya. Bagaimanakah ciri orang yang hidup rohani? Nah, orang yang hidup rohani pasti memberikan cara hidup yang baik, seperti saling menolong atau saling membantu. Di ayat yang pertama di pasal 6 Galatia ini, Paulus katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah percaya Yesus Kristus, kita sudah Kristen, kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Oke, ada kalanya kita sering jatuh, kita lengah. Mungkin kadang ya, ketika kita marah, seringkali kita tidak terkontrol lagi, akhirnya kita melakukan dosa. Kemarahan kita sampai berlarut-larut, misalnya kita dendam, iri, dan segala macam. Nah, kalau kita seandainya ya menemukan orang hidup di dalam pelanggaran, atau dalam terjemahan yang lainnya, pelanggaran itu berujung kepada dosa, maka kita yang rohani. Nah, pertanyaannya, siapa yang rohani ini? Nah, orang yang rohani itu adalah orang yang tahu tentang dosa, orang yang Kristen, orang yang tahu yang benar dan yang salah. Nah, kalau misalnya dia tahu keluarganya, contoh seorang suami tahu istrinya salah, ya ditegur, ya memimpin orang ke jalan yang benar. Atau sebaliknya suami istri atau anak-anak kepada orang tua atau tetangga. Ya, bila kita mendapatkan orang-orang seperti ini hidup dalam pelanggaran, tugas kita adalah menolong mereka dengan cara kita pimpin mereka ke jalan yang benar. Nah, kalau berbicara tentang pimpin, berarti kita berada di mana? Di belakang atau di depan? Kita berada di depan. Artinya kita ini adalah sorotan mereka. Kita ini adalah perhatian mereka. Jika kehidupan kita berada dalam kehidupan yang baik, maka ketika kita mengajak mereka, menolong mereka, memimpin mereka ke hal-hal yang baik, mereka ikuti. Karena kita menjadi pemimpin yang baik kepada mereka. Maka orang Kristen, orang percaya, keluarga-keluarga Kristen harus menunjukkan hidup seperti rohani adanya. Menunjukkan sikap hidup di dalam roh. Buah roh kita sudah tahu ada 9. Ya, Bapak Ibu boleh baca di pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita harus hidup seperti ini. Agar ketika misalnya anggota keluarga kita hidup dalam pelanggaran yang berujung kepada dosa, kita punya kesempatan untuk mengingatkan, menolong, dan membantu mereka. Paulus ingatkan bahwa sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, seringkali ketika kita menegur, ya, kita mendapat balasan dibenci atau dibentak, ya kan? Ketika kita ingatkan seseorang, seringkali kita mendapat balasan yang negatif. Nah, Paulus katakan, jaga dirimu, jangan sampai kamu kena pencobaan. Nah, seringkali ketika kita menegur, kita mendapat balasan negatif, biasanya respon kita pun, kalau kita tidak menjaga diri, respon kita akan negatif. Kita akan marah, kita akan akhirnya membenci dia, kita akan membiarkan dia hidup dalam dosa, kita tidak peduli lagi dengan dia. Nah, ini tidak boleh. Paulus katakan, jaga dirimu ketika engkau memimpin seseorang. Artinya jangan sampai kita terpengaruh ke dalam kehidupan dia, terhadap keadaan dia, terhadap situasi yang ia miliki. Amin. Nah, ayat kedua dia katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang Kristen, kita punya beban ini. Artinya kita punya tugas masing-masing, yaitu untuk saling menolong, mengingatkan, membantu setiap keluarga-keluarga kita, setiap saudara-saudara kita. Nah, Alkitab mencatat, Paulus berkata begini, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus sebenarnya? Tentang kasih. Itu, Yesus berkata kepada para muridnya, perintah baru akan kuberikan kepadamu, itu saling mengasihi. Artinya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh terlepas daripada kasih. Ketika kita menolong, ketika kita membantu, ketika kita mengingatkan, menegur seseorang, ingat itu adalah bukti kasih kita kepada dia. Nah, kasih yang kita berikan adalah kasih agape, kasih di dalam Kristus, kasih yang murni, kasih yang tulus, yang tidak boleh ada motivasi yang lain. Intinya ini orang, kalau kita tegur, kita ingatkan, harus baik adanya. Nah, bagaimana dengan orang yang kita tegur itu?
Apakah langsung spontan berubah ikut perkataan kita atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, reaksinya itu bukan urusan kita. Bagaimanapun reaksi orang yang kita pimpin ke jalan yang benar, mau ikut atau tidak ikut, kita tidak perlu terlalu pusing tentang reaksi dan respon dia. Kita percayakan kuasa itu kepada Roh Kudus. Biarkan kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi orang yang kita pimpin tersebut. Dan percayalah dan nantikanlah pekerjaan Roh Kudus bagi setiap mereka yang kita pimpin ke jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri hidup orang rohani itu ya harus saling membantu dan saling menolong. Firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini, mari kita tidak boleh tutup mata sebelah atau kita tutup mata dua-dua, kita tidak boleh. Mari kita buka mata lebar-lebar, kita melihat situasi, keadaan lingkungan kita, adakah anggota keluarga kita seperti hidup di dalam pelanggaran. Mari kita ingatkan. Seringkali ada kesulitan di dalam mengingatkan, menegur seseorang. Bisa jadi kita dibenci, bisa jadi respon dia negatif dengan kita. Tapi kita minta kuasa Tuhan sebelum kita mengingatkan dia. Hiduplah di dalam Tuhan. Minta pekerjaan Tuhan bekerja agar kita mampu melakukan hal-hal yang benar kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari hari ini, ketika kita bekerja, keluar dari rumah kita dan kembali ke rumah kita nanti sore, mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang menurut kita itu salah tindakannya. Itu jauh daripada yang udah tidak benar Bapak Ibu. Mari kita tidak boleh tutup mata, kita tidak boleh tutup telinga, walaupun itu solusi dunia. Dunia kasih solusi, tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Ini kita tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Kita panggil secara pribadi. Kita ingatkan dia dengan lemah lembut. Didengar tidak didengarnya. Biarkan Roh Kudus bekerja bagi dia. Ini kesempatan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan dengan penuh kasih. Apa yang kita lakukan hari ini, ingat Tuhan sudah menghitungkannya kepada kita sebagai berkat yang kita terima di masa yang akan datang. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini akan diberi kekuatan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang rohani, siap menegur, siap membantu, siap menolong, siap memimpin setiap orang-orang di sekitarnya ke jalan yang benar. Ingat, harus ke yang benar. Bila tidak yang benar, maka itu juga bagian daripada dosa. Jadi pimpin seseorang ke jalan yang benar agar Tuhan bekerja bagi kita bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita dalam renungan pagi di pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu di pagi hari ini yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca Tuhan di dalam aplikasi YouTube ini Tuhan. Melalui renungan pagi, Tuhan kiranya berkati firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama. Materaikan teguhkan firman ini dan mampukan kami untuk kami boleh mengerti dengan mudah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton renungan ini, siapapun mereka Tuhan, entah mereka pemuda, remaja, anak sekolah minggu atau orang tua, berkatilah mereka Tuhan, pribadi-pribadi mereka, keluarga, rumah tangga, usaha mereka. Tuhan, Engkau yang menolong dan memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga dan famili, saudara-saudara, setiap jemaat Tuhan yang kami layani, yang kami kasihi. Kau memberkati setiap keluarga mereka, berikan keharmonisan, damai sejahtera. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang harmonis, yang menunjukkan bahwa kami adalah orang yang rohani, hidup di dalam kasih dan roh Allah. Pimpin setiap kami, keluarga demi keluarga, setiap jemaat Tuhan, supaya kami senantiasa menerapkan, menunjukkan bahwa kami adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tetap berdoa kepada Engkau untuk saudara-saudara, famili, setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam nama Yesus. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu untuk menyembuhkan mereka.
Kami tidak sebutkan nama mereka di sini Tuhan, tapi kami percaya apa yang sedang kami sebutkan dalam hati kami, apa yang ada di pikiran kami, sembuhkanlah mereka Tuhan. Orang-orang yang kami sayangi, yang kami cintai, biarlah mereka tetap sehat dengan jamahan Tuhan Yesus, agar mereka boleh bersaksi bahwa Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Di tengah pandemi ini Tuhan, negara kami menghadapi begitu banyak problema Tuhan, apalagi dengan adanya pandemi sehingga menjadikan semua program pemerintahan begitu macet Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja supaya pandemi ini boleh berlalu dan berhenti, hangus, mati di muka bumi seluruh dunia, khususnya Indonesia. Berkati para pimpinan, para aparat dan juga para medis yang bekerja, yang menangani COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasien COVID, Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha yang akan kami kerjakan, yang akan kami buka. Berkati, buatlah berhasil, karena sebagian itu Bapa kami persembahkan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kesehatan, damai sejahtera, perlindungan akan menyertai kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan. Terima kasih sudah menonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen ya. Berharap komentarnya yang baik-baik ya Bapak Ibu. Dan tuliskan komentarmu di kolom YouTube ini, apa yang Anda rasakan ketika mendengarkan renungan ini, supaya saya juga mendoakan. Apapun pergumulan boleh saya doakan juga. Bapak Ibu jangan lupa di-share ke teman-teman Bapak Ibu, agar kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa besok pagi, dan selamat beraktivitas. Selamat pagi, semoga sukses, semoga Tuhan melindungi kita, dan salam sehat. Shalom.